Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik semua? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Oke, alhamdulillah. Untuk pertemuan selanjutnya ini pertemuan pertama ya. Untuk pertemuan hari ini kan tadi ada ngajar rapat lewat Zoom semua, jadi udah nggak berbentuk. Oke, untuk perkuliahan hari ini mata kuliahnya perencanaan pembelajaran. Kemarin di semester kemarin kita sudah pernah bertemu. Ada yang kemarin belum bertemu saya di semester kemarin? Kajian kurikulum kayaknya kemarin ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Iya, di Bu. semester lalu kita sudah belajar tentang kajian kurikulum. Nah, di mata kuliah ini kita perencanaan pembelajaran itu bisa dibilang melanjutkan menggunakan materi-materi ada dari perencanaan pembelajaran, ada yang mungkin kemarin strategi pembelajaran, ada terkait media, ada terkait apa yang sudah diambil kemarin. Harapannya di perencanaan ini nanti akan kita gunakan. Oke, kalau di strategi pembelajaran ambil kapan? Kemarin atau semester ini? Kemarin, Bu. Semester kemarin ya. Oke, waktu mengambil strategi pembelajaran, kemarin apa yang dipelajari? Membuat RPP. Ya Mbak Rani, membuat RPP. RPP-nya kemarin sudah? Oh, berarti tinggal enak nanti kita kuliahnya. Ya, di kuliah ini itu nanti diantaranya adalah membuat RPP-nya. Jadi ada RPP-nya, tapi tidak hanya RPP saja. Sebentar, saya share screen saja. Sebentar. Terlihat belum? Sudah, Bu. Oke. Saya kecilkan. Oke. Untuk mata kuliah ini perencanaan pembelajaran, sebentar. Ya, mata kuliahnya perencanaan pembelajaran. Harapannya nanti di sini adalah sesuai judulnya adalah merencanakan pembelajaran matematika. Kemarin di strategi membuat rancangan, di strateginya adalah rancangan pembelajarannya seperti apa. Sebenarnya di strategi itu lebih nanti ada bagian dari perencanaan pembelajaran. Jadi nanti perencanaan pembelajaran itu ada berbagai macam, yang di sana itu idenya. Kemudian kalau yang di sini adalah bentuk fisiknya. Rencananya itu tertuang dalam apa? Mau dibilang RPP, iya. Mau bilang Bu materinya, iya. Mau LKS-nya, iya. Penilaiannya, iya. Jadi segala sesuatu yang terkait perencanaan pembelajaran. Nah, di mata kuliah ini tidak hanya ke situnya, tapi dari awal. Dari semenjak nanti adik-adik saat ke sekolah, itu nanti adik-adik pertama adalah melihat dari kalender akademik. Tentu saja kalau mau merencanakan sesuatu, kita harus berkaitan dengan waktu. Misal, adik-adik mau lulus, pengen lulus cepat, kan berkaitan dengan waktu. Rancangan waktunya seperti apa? Nah, sama. Nanti kita mau merencanakan pembelajaran, maka waktunya seperti apa? Maka nanti adik-adik bisa melihat dari pertama, itu adalah kalender akademik yang ada di sekolah. Nanti mau SMP atau SMA nanti kita lihat, jadi bisa dipilih, bisa jadi dari tahun ke tahun itu ada perubahan, tapi biasanya perubahannya nggak terlalu banyak. Kemudian di samping kalender akademik, nanti kita lihat namanya program tahunan, program semester. Jadi dari apa yang di peraturan pemerintah yang harus ada itu apa, melihat kalendernya, kemudian ditata untuk setiap di satu tahun itu rancangan tahunannya seperti apa, kemudian per semester lebih rinci, kemudian nanti silabusnya bentuknya apa, berarti per pertemuannya seperti apa. Nah, kalau dulu untuk RPP-nya itu pakai RPP yang panjang itu, kemudian mulai disederhanakan, tapi nanti kita pelajarinya dua hal, yang panjang dan yang model 1 halaman. Itu. Jadi bayangan untuk perkuliahan di perencanaan pembelajaran nanti kita akan mempelajari yang seperti itu. Kita lihat ke bawah, nanti adik-adik bisa menyiapkan sambil menyiapkan juga di rumah. Oh, sebentar. Jadi itunya yang ke bawah ya. Nah, hari ini rancangan saya adalah memotivasi adik-adik untuk
kita itu mau ngapain toh? Sebenarnya kita ngapain sih kuliah perencanaan pembelajaran? Jadi nanti pentingnya apa? Tadi sudah saya uraikan ya. Jadi kuliah perencanaan pembelajaran itu adalah merancang pembelajarannya seperti apa. Seperti itu. Nah, kemudian tentu saja kalau kita merencanakan sesuatu harus sesuai dengan peraturan. Nanti adik-adik di pertemuan 2 harapannya adalah mampu memahami peraturan pemerintah. Jadi nanti ada diskusi terkait hal itu. Ini kalau kita lihat dari Permendikbudnya, ini saya masih yang 2018, kemudian selama pandemi ini pakai kurikulum darurat, ada yang menyebut kurikulum Pusmenjar, karena yang menandatangani dari Pusmenjar. Nanti silahkan untuk istilah-istilahnya nanti saya persilahkan. Nah, nanti seperti apa silahkan didiskusikan, itu nanti di pertemuan kedua. Kemudian setelah pertemuan kedua, yang ketiga, dari Permendikbudnya mungkin dibaca, didiskusikan. Kemudian sebenarnya apa sih kita analisis? Apa saja yang harus ada dalam merencanakan pembelajaran? Kemudian kita evaluasi. Nah, ini saya berikan biru-biru. Kenapa sih kok saya minta untuk mengevaluasi? Jadi gini, jalan berpikir saya gini. Pikir saya saat kita sebagai manusia seringnya adalah kita lebih mudah untuk mengkoreksi, ya kan. Misalnya bahkan ada pepatah, gajah di pelupuk mata tak tampak kuman di seberang tampak, kan gitu ya. Jadi kita lebih mudah untuk mengkritisi daripada menyadari kelemahan diri, sehingga bahaya saya adalah pertama kita mengevaluasi dulu perangkat yang sudah ada itu seperti apa. Nah, di sini perangkat rencana pembelajarannya yang mau kita evaluasi tidak hanya mulai dari RPP-nya saja, tapi seperangkat, mulai dari nanti kalendernya seperti apa, program tahunan seperti apa, program semester seperti apa, RPP-nya seperti apa. Nah, nanti saya kenalkan mungkin dari pertemuan 3 ini sudah mulai kita singgung-singgung. Jadi pertemuan 4 kita mengevaluasi kita mengkritik yang sudah ada yang dibuat guru-guru seperti apa, tapi namanya mengkritik itu harapannya adalah solutif. Kalau bilang, misal, mengkritik temanmu, siapa namanya? Saya coba misalnya saya lihat. Nah, misalnya Mbak Dita, itu kamu nggak cocok ininya, misalnya. Itu kerudungmu nggak cocok ini sama bajunya, misal ya. Terus Mbak Dita tanya, nggak cocoknya kenapa? Ya pokoknya nggak cocok aja, itu kan subjektif. Tapi saat bilang nggak cocok, soalnya kamu pakai biru sama pink misalnya, tapi sekarang biru sama pink kayak saya, sukanya pakai biru sama pink. Nah, itu nanti ada sesuatu yang disarankan. Jadi harus solutif. Solusinya seperti apa, itu nanti diberikan di situ. Jadi kita memberikan masukan, kita evaluasi, kita kritisi, tapi kita memberikan masukan. Nah, hati-hati, kita memberikan masukan artinya kita apa? Kita tahu yang benar. Makanya yang sebelumnya saya minta untuk melihat Permendikbudnya dulu, jadi nanti memulai Permendikbudnya untuk di-download dan sebagainya. Nah, kan masih Permendikbudnya seperti apa, kan nanti masih dari teori, wah teorinya matang sekali. Nanti kita lihat, wah punya guru salah, harusnya gini sesuai teori. Nah, setelah itu sudah mengkritisi. Pertemuan selanjutnya bayangan saya adalah merancang. Kemarin itu jelek. Nah, ternyata pas merancang, ternyata pas saya merancang itu susah, lebih enak untuk mengkritisi misalnya. Ternyata merancang itu jauh lebih enak. Kemarin tuh kayaknya berat dan sebagainya. Nanti kita merasakan sendiri saat kita merancang. Nah, di sini yang pertemuan 5 saya bilang indikator pembelajaran, tapi sebenarnya yang kelima itu sudah ada di kajian kurikulum. Maksudnya di sini nanti kita lanjutkan tidak hanya ke indikatornya, tapi kita lihat tujuan pembelajaran dan sebagainya, sehingga ada hubungan dengan pertemuan 6 dan 7. Ini maksudnya 5, 6, 7 itu kita tujuan pembelajarannya seperti apa, maka kegiatan pembelajarannya seperti apa. Ini masih seperti di strategi kemarin. Jadi pas di strategi mau membelajarkan tentang apa, maka strateginya kayak gimana sih? Mau pakai model pembelajaran apa? Mau pakai apa? Itu silahkan bebas. Nah, waktu di kajian kurikulum atau mungkin di mata kuliah lain, saya sempat untuk minta adik-adik untuk mengobservasi yang ada di sekitarnya. Nah, memang apa yang saya minta itu kalau kemarin misalnya belum maksimal, boleh diulangi lagi. Kenapa? Karena bayangan saya agak memang mendukung dengan kebijakan yang
Mas Menteri ya, Pak Nadiem di sana, bahwa untuk penyebaran persebaran tentang ini apa namanya penyebaran kualitas pendidikan, bisa ke daerah-daerah manapun. Nanti misalnya adik-adik mengajar dimanapun, tidak mesti di daerahnya, adik-adik itu sudah terbiasa untuk merancang segala sesuatu yang ada di sekitar siswa. Kalau di sekitar siswa ada apa, maka rancangan pembelajarannya seperti apa dan harus bagaimana sesuai dengan konsep yang mau diajarkan. Nah, nanti adik-adik akan berlatih di sini tuh. Tujuannya apa? Rancangan kegiatannya seperti apa? Mungkin ada pertanyaan, Bu, lah kalau kondisi pandemi kayak gini, saya mau merancang apa yang di sekitar siswa? Nah, itu justru malah bagus. Apa yang ada di sekitar siswa waktu di rumah, siswa suruh nyari dong. Nah, misalnya dilihat apa, misalnya materi apa yang bisa ke pola, misalnya pola gambar atau apa, ada nggak benda-benda yang berpola? Oh, ternyata batik berpola. Oh, ternyata susunan batu bata berpola. Oh, ternyata ada banyak sekali pola. Misalnya, oh ada nggak yang bentuknya menyerupai, misalnya menyerupai kurva yang terbalik ke bawah atau kurva ke atas. Nah, ada nggak benda-benda yang menyerupai itu misalnya? Atau adakah bentuk-bentuk geometris yang ada banyak sekali hal yang bisa dikaitkan dengan pembelajaran matematika yang ada di sekitar siswa. Nah, nanti kreativitas adik-adik sangat diperlukan di sini. Saya sengaja membuat yang di sini kemarin mungkin di kajian kurikulum juga saya minta untuk mengobservasi kenapa nanti kapanpun dimanapun adik-adik ditempatkan mengajar, mengabdi dimanapun untuk mengajar, mungkin tidak mesti di daerah kota atau di daerah kota pun, tapi adik-adik bisa adaptif dimanapun berada, sehingga harapannya adik-adik ini sebagai agen pembaharuan membuat siswa itu pembelajaran matematika kan pada dasarnya untuk menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari siswa. Nah, dengan adik-adik bisa memfasilitasi siswa untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitar siswa, tentu saja tujuan pembelajaran akan menjadi lebih tercapai. Nah, adik-adik di sini peran adik-adik sebagai agen of change, agen pembaharuan untuk bagaimana sih? Mungkin tidak kita lihat di 5 tahun ke depan, bisa jadi di 20 tahun ke depan kita akan ternyata menjadi berbeda apa yang sudah kita bangun dari sekarang, seperti itu. Itu harapannya. Kemudian ada UTS. Nah, setelahnya apa? Jadi itu tadi baru rancangannya ya, sebenarnya masih menyangkut di strategi. Kemudian di selanjutnya bisa dilihat, nah tadi baru rancangannya, kegiatannya, materinya kayak apa ya? Tentu saja apa yang dirancang adik-adik tadi bisa dituangkan ke sini, ke materinya, bisa bentuknya LKS dan sebagainya. Kemudian nanti penilaiannya juga seperti apa. Tentu saja untuk materi dan penilaian itu sesuai dengan model pembelajaran yang adik-adik gunakan. Selesai sampai di situ untuk perkuliahan perencanaan pembelajaran. Mudah ya, nggak susah ya. Nah, nanti untuk filenya akan saya share ke bawah, ada rancangannya, nanti silahkan untuk penilaian dan sebagainya. Saya lebih banyak ke tugas-tugasnya. Bu, boleh nggak kita nyontek? Nyontek kemana boleh aja. Kalau cuma nyontek untuk membaca. Tapi harapannya, kenapa tadi saya minta untuk ke lingkungan sekitar? Karena harapan saya adalah adik-adik tidak mencari di buku, kemudian dari buku dipoto atau file dari buku dipakai. Enggak, saya nggak mau. Saya pengennya adik-adik kreatif untuk menggunakan segala sesuatu yang ada di sekitar adik-adik, segala sesuatu yang di sekitar siswa, untuk dirancang, dituangkan di sini. Jadi kreativitas dari adik-adik. Kalau mengenai, Bu, di Permendikbudnya saya nggak hafal, saya nggak minta ngapalin. Mau Permendikbudnya isinya kayak apa, silahkan baca, cari aja di situ. Jadi mata kuliah ini tidak menuntut untuk adik-adik hafal isi Permendikbud. Enggak ya, tapi rancangan pembelajaranmu seperti apa, gitu. Tuh, ada yang mau ditanyakan? Barangkali saya stop share dulu. Ada yang mau ditanyakan? Atau cukup jelas dengan apa yang saya sampaikan? Perkuliahannya kita mau ngapain aja? Oke, gitu ya. Jadi untuk ini pada diem itu tidur apa pada kemana? Oke, untuk
pertemuan pertama ini saya rasa kita membahas ini, nanti harapannya silahkan adik-adik nanti nyari Permendikbud. Oh ya, saya lupa, bikin kelompok. Karena nanti kita banyak berdiskusi dengan kelompoknya. Satu kelompoknya sekitar 3 siswa. Kita ada 20 berapa? 22, berarti itu kelompok. Itu 8 kelompok. Oh, 23. Kalau 23 berarti nanti ada yang 2-1. Jadi yang lain 3-3-3, ada yang 2-1. Itu silakan nanti untuk membentuk kelompoknya, mau dibentuk sekarang atau nanti di grup WA juga nggak apa-apa. Jadi silahkan nanti presensi dan sebagainya saya belum mengambil dari prodi, jadi saya belum bisa untuk menentukan presensinya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan terkait teknis perkuliahan yang akan kita jalani untuk 1 semester ke depan? Oke, aman ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti kalau tadi yang sudah gabungnya terlambat, nggak apa-apa, ini saya record, nanti saya share di WhatsApp group. Oke, mungkin saya akhiri dulu. Ya, boleh. Ada pertanyaan? Oh, ini ada chat. Untuk perkuliahan kita selalu menggunakan Zoom atau menggunakan aplikasi yang lain ya, Bu ya? Oke, untuk perkuliahannya tidak selalu pakai Zoom, jadi nanti, tapi saya kayaknya yang Google Meet agak enggak ini. Yang Google Meet itu kemarin tuh kalau pakai mesti agak gimana gitu. Iya nggak sih, sama nggak sih? Iya Bu, pakai Zoom. Iya, pakai Zoom aja ya, kayaknya lebih nyaman pakai Zoom. Nanti kalau untuk tugas dan sebagainya, saya buatkan Google Classroom. E-learning-nya saya kemarin agak lambat, jadi agak enggak ini, agak apa ya namanya. Nanti untuk kehadiran dan sebagainya saya lihat dari partisipasinya. Jadi pas pertemuan kayak gini sama partisipasinya, ini kan ke-record. Kayak gitu. Maaf Bu, nggak usah pakai e-learning Bu. Baik, Bu. Oke, susah ya? Ya nanti. Iya Bu. Susah. Ya kan. Oke. Ini berarti hadir semua walaupun tadi ada yang terlambat ya. Nanti untuk presensi hari ini saya presensikan dulu saja untuk yang hari ini. Untuk yang pertemuan selanjutnya saya buat dalam Google Form aja. Oke. Gitu, ada Bu, yang mau ditanyakan? Ya? saya Bu. Siapa? Ini tuh kayak itu ya Bu, apa? Pengembangan media itu juga boleh ya Bu? Maksudnya Oh, itu beda mata kuliah nanti Mas Ferry. Kalau pengembangan media, ini bukan mengembangkan media. Jadi nanti mulai dari program, kita lihat dari kalender akademiknya, kemudian membuat program tahunan, program semester, kemudian ada RPP, LKS, penilaian. Oh iya. Komplit. Termasuk medianya ada di dalamnya juga. Jadi, tapi media yang jadi gini, bedanya media yang ada di perkuliahan ini dengan media yang mata kuliah media. Di mata kuliah media itu kan harapannya mata kuliah yang medianya yang bisa untuk dijual belikan, yang awet dan sebagainya. Lah untuk yang di perencanaan ini segala sesuatu media yang ada di sekitar itu bisa dijadikan media. Bahkan media yang pakai kertas pun boleh. Jadi media yang diberikan di sini itu mulai dari yang sederhana, enggak mesti yang untuk dijual belikan. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, untuk kelompoknya yang bagi kita sendiri ya Bu? Oh, dibagi sendiri aja ya? Oh ya, baik Bu. Oke. Berarti yang 3 orang 7 kelompok, yang 1 kelompok 2 orang gitu ya Bu? Oke, baik Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya tutup dulu untuk pertemuan hari ini ya. Ya Bu. Kita akhiri dulu. Oke, nanti saya share untuk mungkin tadi ada yang terlambat mengikuti bisa membaca lagi, menyimak videonya. Oke, saya akhiri dulu untuk pertemuan kita hari ini. Banyak salah kata dari saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.